Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerbun MSC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 13 April, kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Martinus pertama, Paus dan Martir, dan Santa Margareta dari Metola, pengaku iman. Orang kudus yang pertama, Santo Martinus pertama, Paus dan Martir. Martinus terpilih menjadi Paus pada tahun 649. Ia memimpin gereja selama 7 tahun. Pada awal masa pontifikatnya, situasi gereja umumnya aman. Perhatiannya bagi kepentingan gereja dan umat sangat besar. Ia berkuasa memimpin gereja dengan sikap seorang gembala. 3 pokok perhatiannya yang utama ialah berdoa, membantu orang-orang miskin, dan mengajar. Perhatiannya terhadap nasib kaum miskin sangat besar, sehingga ia sendiri pun hidup dalam kondisi serba kekurangan. Keamanan gereja terganggu dengan naiknya Konstantin II ke atas takhta sekaligus menyatakan diri sebagai kepala gereja Kristus. Selain itu, ia pun menyebarkan ajaran palsu monotelitisme yang menyatakan bahwa Kristus hanya mempunyai satu kehendak. Hal ini menimbulkan pertentangan antara Martinus dan Konstantin II, sebab Martinus dengan tegas menolak ajaran tersebut. Penolakan Martinus itu menimbulkan amarah besar di pihak kaisar, bahkan melahirkan rencana pembunuhan atas dirinya. Para serdadu berusaha membunuh Martinus tetapi gagal. Sebagai gantinya, Martinus yang sudah tua dan sakit-sakitan itu ditangkap dan diusung ke sebuah kapal yang hendak berangkat ke Konstantinopel. Setelah sebulan berlayar, sampailah kapal itu di Pulau Naxos. Di pulau ini, Martinus ditawan selama lebih dari 1 tahun dengan penderitaan yang mengerikan. Setelah itu, ia dibawa menghadap kaisar. Ia dihadapkan kepada senat kekaisaran dan dihukum mati dengan berbagai tuduhan palsu. Pakaian pontifikatnya ditanggalkan dan ia diantar mengelilingi kota seperti seorang penjahat. Hukuman mati ditangguhkan dan diganti dengan pembuangan ke sebuah tempat sunyi hingga kematiannya pada tahun 655 sesudah 4 bulan menderita sakit dan kelaparan. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 13 April yakni Santa Margareta dari Metola, pengaku iman. Margareta lahir di Metola dekat Florence, Italia pada tahun 1287. Kondisi tubuhnya menyedihkan karena ia pendek, bungkuk, pincang, dan buta. Meskipun demikian, ia dengan senang hati menerima kondisinya itu. Ia dikenal orang sebagai anggota yang saleh dari ordo ketiga Santo Dominikus dan orang yang menaruh perhatian besar pada orang-orang sakit dan para tahanan di penjara. Orang tuanya yang kaya raya dan bangsawan merasa sungguh sedih, bahkan merasa malu karena kelainan tubuh anaknya. Karena itu ketika Margareta berumur 6 tahun, mereka mengurung dia dalam sebuah sel kecil di pegunungan Apennin selama 10 tahun. Dari sana, mereka membawa dia ke Città di Castello dengan harapan bahwa ia dapat pulih dari keadaannya atas cara yang ajaib di sebuah tempat sakral di kota itu. Namun karena tidak terjadi suatu apapun atas diri Margareta seperti yang diharapkan, mereka meninggalkan dia sendirian di sana, lalu pulang ke rumah. Di kota itu, Margareta diangkat sebagai saudara oleh para pengemis. Kepadanya ditunjukkan tempat-tempat strategis untuk mengemis
sekaligus sebuah tempat di mana ia dapat tidur dengan tenang. Dalam menjalani hidup dengan cara mengemis dan menggelandang, Margareta senantiasa menampilkan diri sebagai seorang yang periang dan tidak pernah mengeluh. Ia bahkan meneguhkan rekan-rekannya agar tabah dalam menanggung segala penderitaan yang menimpa diri mereka. Ia sendiri merasa prihatin dan bingung kalau orang berbelas kasihan terhadap dia dan mencemaskan hidupnya. Lama-kelamaan, orang-orang sekitar yang mengenalnya pun rekan-rekannya mulai menyadari bahwa Margareta adalah seorang wanita pengemis yang berkepribadian luhur, hidup saleh, dan tulus hati. Karena kagum atas kepribadiannya, orang-orang yang berpengaruh di kota itu membujuk para biarawati di sebuah biara di kota tersebut agar menerima Margareta sebagai seorang wanita postulan. Usaha ini berhasil. Margareta diterima dalam biara suster-suster itu. Ia sendiri senang sekali dengan penerimaan itu. Namun, kegembiraannya karena menjadi anggota komunitas religius ini tidak bertahan lama. Setelah beberapa lama tinggal dalam biara itu, ia mulai prihatin atas cara hidup biarawati-biarawati itu. Mereka terlalu bersemangat duniawi. Karena sikapnya ini, ia kemudian dikeluarkan dari biara itu, meskipun pada mulanya ia disambut dengan baik. Setelah keluar dari biara itu, Margareta diterima sebagai anggota ordo ketiga Santo Dominikus. Dalam ordo itu, Margareta adalah satu-satunya wanita muda yang diterima selagi dalam status belum menikah. Ini sesuatu yang sangat istimewa karena pada masa itu semua orang yang menjadi anggota ordo ketiga itu sudah menikah. Dalam ordo ini, Margareta berkembang pesat dalam kehidupan bakti kepada Tuhan dan sesama. Ia dikenal sebagai seorang anggota yang taat, saleh, dan rajin berdoa. Ia memusatkan perhatiannya pada orang-orang sakit dan narapidana di penjara. Dia berdoa untuk mereka, mengobati mereka, dan memberi mereka makan. Dalam tugasnya ini, ia berhasil mempertobatkan banyak narapidana dan menyembuhkan banyak orang sakit. Ia mengembangkan kehidupan rohaninya dengan melakukan devosi khusus kepada Sakramen Maha Kudus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Akhirnya pada usia 33 tahun, pada tanggal 13 April tahun 1320, ia meninggal dunia dan dikuburkan di gereja Santo Dominikus di Città di Castello. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 13 April, yakni Santo Martinus pertama, Paus dan Martir, dan Santa Margareta dari Metola, pengaku iman. Santo Martinus pertama dan Santa Margareta dari Metola, doakanlah kami. Tuhan memberkati.